Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada beliau Miss Era Oktaviona MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman seperjuangan prodi Pendidikan Agama Islam kelas I. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan 3 buah materi Bahasa Indonesia. Yang pertama, materi tentang sejarah perkembangan Bahasa Indonesia. Yang kedua, yaitu kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, pemilihan kata atau diksi. Baiklah, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Resti Astriana, NPM 2111010125 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas I. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan ke sesi presentasi. Baiklah, materi pertama yang akan saya sampaikan terkait tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa merupakan salah satu identitas nasional suatu bangsa. Bahasa sendiri terbentuk atas susunan ucapan-ucapan manusia yang digunakan sebagai alat berkomunikasi antar sesama manusia. Pada zaman dahulu, bahasa Indonesia disebut sebagai bahasa Melayu, yang digunakan sebagai bahasa perantara antar etnis di seluruh wilayah Nusantara. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa tersebut digunakan sebagai bahasa perantara atau lingua franca atau bahasa pergaulan di hampir seluruh wilayah Asia Tenggara. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya prasasti-prasasti kuno yang ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia sendiri secara resmi dikumandangkan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda loh. Peresmian nama bahasa Indonesia tersebut bermakna politis. Karena apa? Karena bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat perjuangan bagi kaum nasionalis yang sekaligus bertindak sebagai perencana bahasa untuk mencapai Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Peresmian nama tersebut menunjukkan bahwa sebelum peristiwa Sumpah Pemuda nama bahasa Indonesia itu sudah ada. Fakta sejarah menunjukkan bahwa sebelum tanggal 28 Oktober 1928 telah ada gerakan kebangsaan yang memakai nama bahasa Indonesia dan dengan sendirinya kepada mereka telah ada suatu konsep bahasa Indonesia. Baiklah, dapat teman-teman lihat di sini terdapat prasasti-prasasti kuno yang ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu. Yang pertama, Prasasti Kedukan Bukit di Palembang tahun 683, yang kedua Prasasti Talang Tua di Palembang tahun 684, yang ketiga Prasasti Kota Kapur Bangka Barat tahun 686, dan yang terakhir Prasasti Karangbrahi Bangko Jambi tahun 688. Prasasti-prasasti lain yang ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu juga terdapat di daerah Jawa Tengah, seperti Prasasti Gandasuli tahun 832 dan Prasasti Bogor tahun 942. Selanjutnya saya akan membahas perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia itu terbagi menjadi 2 fase ya teman-teman. Yang pertama, perkembangan bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan dan perkembangan bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang perkembangan bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan. Suatu perkembangan bahasa Indonesia tentunya mengalami suatu proses yang di dalamnya terdapat beberapa peristiwa yang melatar belakanginya. Berikut merupakan beberapa peristiwa yang melatar belakangi proses perkembangan bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan. Yang pertama, tahun 1901 disusun ejaan resmi bahasa Melayu oleh Van Ophuijsen yang dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Thaib Sultan Ibrahim. Ejaan ini dimuat dalam Kitab Logat Melayu. Yang kedua, pada tahun 1908, pemerintah kolonial mendirikan suatu badan penerbit buku-buku bacaan yang kemudian diberi nama Komisi for the Volkslitteratur atau Taman Bacaan Rakyat. Badan ini pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Badan ini menerbitkan beberapa novel seperti Kisah Siti Nurbaya dan Salah Asuhan. Badan ini sangat membantu penyebar luasan bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas.
Yang ketiga, pada tanggal 16 Juni 1927, Djahja Datu Kajo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Hal ini merupakan pertama kalinya bahasa Indonesia digunakan dalam sidang Foksat. Yang keempat, pada tanggal 28 Oktober 1928, secara resmi Muhammad Yamin mengusulkan agar bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa persatuan yang kemudian disebut bahasa Indonesia. Yang kelima, pada tahun 1933 berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya sebagai Pujangga Baru yang diketuai oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. Yang selanjutnya, pada tahun 1936, Sultan Takdir Ali Syahbana menyusun Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Berdasarkan hasil keputusan Kongres, dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia pada saat itu. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang perkembangan bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Berikut ini merupakan beberapa peristiwa yang melatar belakangi proses perkembangan bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Yang pertama, pada tanggal 18 Agustus 1945, ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat salah satu pasal, yakni pasal 36, yang menetapkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang kedua, pada tanggal 19 Maret 1947, diresmikan penggunaan ejaan Republik atau ejaan Swandi sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen yang berlaku sebelumnya. Yang ketiga, pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Kongres ini merupakan perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk terus-menerus melakukan penyempurnaan bahasa Indonesia yang diangkat menjadi bahasa kebangsaan dan ditetapkan sebagai bahasa negara. Yang keempat, pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Soeharto meresmikan penggunaan ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD melalui pidato kenegaraan di hadapan sidang DPR yang diperkuat pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Yang selanjutnya, pada tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Pedoman Umum Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah secara resmi digunakan di seluruh wilayah Indonesia atau wawasan Nusantara. Selanjutnya, pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia III di Jakarta. Selanjutnya, pada tanggal 21 sampai 26 November 1983 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia keempat di Jakarta. Selanjutnya, pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia kelima di Jakarta. Selanjutnya, pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke-6 di Jakarta. Dan yang terakhir, pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke-7 di Hotel Indonesia, Jakarta. Baik, itulah beberapa peristiwa yang melatar belakangi perkembangan bahasa Indonesia baik sebelum ataupun sesudah kemerdekaan. Selanjutnya, perkembangan bahasa Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung. Yang pertama, penyerapan dari bahasa daerah. Pengaruh dari bahasa-bahasa daerah tersebut dapat mencakup faktor fonologis, morfologis, dan sintaksis. Yang kedua, penyerapan dari bahasa asing. Pengaruh dari bahasa asing tersebut dapat mencakup dari segi kosakata maupun segi struktur. Selanjutnya, alasan mengapa bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa kebangsaan. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa sih yang menjadi alasan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa kebangsaan? Kenapa bahasa Indonesia dijadikan sebagai kebangsaan? Yang pertama, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa lingua franca atau bahasa perantara yang dipakai di hampir seluruh wilayah Asia Tenggara. Yang kedua, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa yang memiliki daerah penyebaran yang sangat luas. Yang ketiga, karena bahasa Indonesia memiliki sistem yang sederhana. Yang keempat,
karena bahasa Indonesia dipengaruhi oleh faktor psikologis, dan yang terakhir karena bahasa Indonesia memiliki bahasa kebudayaan yang sangat luas. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Selanjutnya, kita ke materi kedua, yaitu tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia yaitu sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa negara resmi dan sebagai bahasa persatuan nasional. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua, bahasa resmi kenegaraan. Yang ketiga, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Yang keempat, alat perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dan yang terakhir, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, lambang identitas nasional. Dan yang terakhir, alat untuk menyatukan bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing. Karena banyaknya bahasa, suku, dan adat yang ada di Indonesia, maka bahasa Indonesia hadir di tengah-tengah keberagaman itu untuk sebagai penengah dari keegoan suku yang ada di Indonesia. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa ilmu. Contohnya, dalam pendukung ilmu pengetahuan teknologi atau IPTEK, pemanfaatannya agar perencanaan, pelaksanaan, dan pembangunan nasional menggunakan bahasa Indonesia. Selain berkedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa budaya. Salah satu kebudayaannya adalah seni. Seni merupakan salah satu kebudayaan yang membutuhkan bahasa sebagai sarana menyampaikan gagasan dan falsafah seni. Dan yang terakhir, bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan dibutuhkan yang namanya kesepahaman. Maka dari itu, bahasa Indonesia hadir sebagai alat komunikasi di berbagai hubungan masyarakat dari berbagai bidang untuk mendapatkan kesepahaman, kesepakatan, dan kelancaran dalam pembangunan tersebut. Baiklah, itu tadi pembahasan mengenai kedudukan bahasa Indonesia. Selanjutnya, pembahasan mengenai fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia merupakan nilai pemakaian bahasa yang dirumuskan sebagai tugas bahasa itu dalam kedudukan yang diberikan kepadanya. Pada umumnya, fungsi bahasa yang utama yaitu sebagai alat komunikasi yang berlaku di seluruh bahasa. Adapun fungsi bahasa Indonesia secara umum yang pertama yaitu sebagai alat ekspresi diri. Pada awalnya, bahasa digunakan pada seseorang ketika masih kanak-kanak untuk mengekspresikan perasaan, kehendak, dan pemikirannya kepada sasaran yang tepat, yaitu orang tua atau orang yang berada di sekitarnya. Dengan mengungkapkan ekspresinya, seseorang menyampaikan maksud, perasaan, dan gagasan yang dia rasakan. Ada dua hal yang mendorong kita untuk mengekspresikan diri. Yang pertama, agar menarik perhatian orang lain terhadap diri kita. Yang kedua, keinginan untuk membebaskan diri kita dari semua tekanan emosi. Yang kedua, yaitu bahasa sebagai alat komunikasi. Sebagai perkembangan dari alat mengekspresikan diri, bahasa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Seseorang ketika sedang berbicara, hendaknya memperhatikan lawan bicaranya agar lawan bicaranya tersebut dapat menerima gagasan, pikiran, dan perasaan yang diungkapkan. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat integrasi beradaptasi sosial. Sebagai alat berintegrasi nasional, Indonesia memiliki sifat-sifat potensial, yaitu yang pertama, bahasa Indonesia sudah terbukti dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang multikultural. Yang kedua, bahasa Indonesia bersifat demokratis dan egaliter. Yang ketiga, bahasa Indonesia bersifat terbuka dan transparan. Dan yang terakhir, bahasa Indonesia sudah mulai mendunia.
Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Seseorang akan berbicara non-standar kepada teman-temannya dan akan berbicara standar kepada orang tua atau orang yang dihormatinya. Dengan menguasai bahasa suatu bangsa, memudahkan seseorang untuk berbaur dan menyesuaikan diri dengan bangsa. Dan yang terakhir, bahasa Indonesia sebagai alat kontrol sosial. Bahasa Indonesia sangat efektif dijadikan sebagai alat kontrol sosial. Kontrol sosial dengan bahasa dapat digunakan secara lisan dan tertulis. Secara lisan, kontrol sosial dapat ditemukan dalam bentuk ceramah keagamaan, dakwah, pembinaan rohani, dan iklan layanan masyarakat, dan lain sebagainya. Sebagai alat kontrol sosial, bahasa juga digunakan sebagai alat peredam emosi seseorang. Misalnya, ketika seseorang sedang marah, bahagia maupun menangis, seseorang dapat menuangkan segala perasaannya melalui tulisan. Cara tersebut sangat efektif karena menulis telah terbukti dapat meredamkan emosi seseorang secara berangsur. Karena itu, realitas perubahan sosial tidak akan pernah terlepas dari bahasa. Dengan kata lain, bahasa memungkinkan terjadinya gejolak atau perubahan dalam masyarakat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Materi selanjutnya yang ketiga yaitu membahas tentang pemilihan kata atau diksi. 1. Pengertian diksi. Diksi merupakan pilihan kata. Maksudnya, kita memilih kata-kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu. Pilihan kata merupakan suatu unsur yang sangat penting baik dalam dunia karang-mengarang maupun dalam dunia tutur setiap hari. Dalam memilih kata yang setepat-tepatnya untuk menyatakan suatu maksud, kita tidak dapat lari dari kamus. Kata yang tepat dapat membantu seseorang untuk menyatakan dengan tepat apa yang ingin disampaikan, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam memilih kata ini juga harus sesuai dengan situasi dan kondisi serta penggunaan kata-kata tersebut. Yang kedua, makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah makna dalam alam wajar secara eksplisit. Makna alam wajar ini maksudnya makna yang apa adanya. Sedangkan makna konotatif adalah makna yang bersifat asosiatif yang timbul sebagai akibat sosial, pribadi, dan karakter tambahan yang dikenakan pada makna konseptual. Makna denotatif lebih bersifat umum, sedangkan makna konotatif lebih bersifat pribadi atau khusus. Contohnya dalam kalimat, dia adalah wanita yang cantik. Kata cantik tersebut menggambarkan makna denotatif. Sedangkan dalam kalimat dia adalah wanita yang manis, kata manis tersebut menggambarkan makna konotatif. Yang ketiga, kata umum dan kata khusus. Kata ikan memiliki acuan yang lebih luas daripada kata mujair dan tawas. Karena ikan tidak hanya ikan mujair dan tawas, tetapi ikan memiliki banyak macam, seperti ikan lele, nila, gurame, dan lain-lain. Dalam hal ini, kata yang memiliki acuan lebih luas disebut kata umum, seperti kata ikan. Sedangkan kata yang memiliki acuan yang lebih khusus disebut kata khusus, seperti mujair. Yang keempat, kata konkret dan kata abstrak. Kata yang acuannya semakin mudah diserap oleh panca indera disebut kata konkret, seperti rumah, mobil, hangat, cantik, wangi, dan lain-lain. Sedangkan kata yang acuannya tidak mudah diserap oleh panca indera disebut kata abstrak, seperti keinginan, angan-angan, kehendak, dan lain-lain. Yang kelima, sinonim dan homonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang pada dasarnya memiliki makna yang sama, tetapi bentuknya berlainan. Contohnya, pada kata mati, mangkat, wafat, meninggal, itu kan memiliki makna yang sama. Juga seperti contohnya, cahaya, itu memiliki arti yang sama dengan sinar. Dan juga ilmu memiliki arti yang sama dengan pengetahuan. Sedangkan homonim terjadi jika dua kalimat memiliki bentuk atau tulisan serta pelafalan yang sama tetapi bermakna berbeda. Contohnya, seperti kata buku dapat bermakna sendi pada tulang, bambu, dan tebu. Tetapi bisa juga memiliki makna buku yang dijilid seperti buku tulis dan buku bacaan. Di samping kata homonim, ada pula yang disebut dengan homofon dan homograf. Homofon adalah kata-kata yang sama lafalnya tetapi beda pengejaannya, sedangkan homograf adalah kata-kata yang sama pengejaannya tetapi berbeda lafalnya. Yang keenam yaitu pembentukan kata.
Ada dua cara pembentukan kata, yaitu dari dalam dan dari luar bahasa Indonesia. Dari dalam bahasa Indonesia, contohnya seperti dari kata tata akan terbentuk kata tata bahasa, tata buku, tata cara, tata rias, dan lain-lain. Sedangkan dari kata daya akan terbentuk kata daya tahan, daya tarik, daya serap, dan lain-lain. Ada pula pembentukan kata dari luar bahasa Indonesia seperti bank, kredit, canda, nyeri, wisata, valuta, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu ungkapan idiomatik. Ungkapan idiomatik adalah konstruksi yang khas pada suatu bahasa yang tidak dapat dihilangkan atau diganti. Contohnya pada kalimat seperti Menteri Dalam Negeri bertemu Presiden. Itu salah. Kalimat yang benarnya yaitu seperti Menteri Dalam Negeri bertemu dengan Presiden. Kata dengan merupakan kalimat ungkapan idiomatik yang dapat memperjelas makna dari kalimat tersebut. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai materi diksi atau pilihan kata. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, baik dalam isi materi maupun penyampaiannya, saya mohon maaf. Dan kepada Allah, saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.